Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Atlerwolf Menantu Tidak Terduga. Episode 375, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Seorang dokter berjas putih melepas maskernya, dan ada 3 simbol bergelombang di lehernya, yang tampak seperti laut secara keseluruhan. Gerard Lyon, jika kamu berpisah dari Atlerwolf seperti ini, Atlerwolf tidak akan curiga, kan? Dokter yang merawat membungkuk hormat kepada Gerard Lyon dan bertanya. Gerard Lyon duduk dari tempat tidur, menarik peralatan di pergelangan tangan dan berhenti sejenak, tatapan rumit melintas di matanya. Tidak. Bahkan jika saya bisa, tidak mungkin. Memasuki area Yunmeng, saya harus bersama kakak Wolf, saya ada juga tugas lain, dan ledakan ini hanya memberi kesempatan ini. Cepat, Anda kira saya harus berpura-pura sakit. Petik 2. Setelah ledakan sebelumnya, Jason G dan Russo Kyle lebih memperhatikan keselamatan Atlerwolf, dan Jason G secara pribadi mengamankan jalan di depan. Namun tim baru saja meninggalkan jalan lingkar kedua kunceng ketika tim menemui masalah lagi. Jalan yang masih utuh 5 menit yang lalu sebenarnya ditempatkan oleh 2 tim konstruksi saat ini, dan jalan 8 jalur itu langsung digali sejauh 7 atau 8 meter. Kendaraan itu jelas tidak bisa lewat. Konvoi itu berhenti tiba-tiba, Atlerwolf keluar dari mobil dan melihat situasi di depannya, alisnya tidak bisa menahan kerutan. Ada apa? Tuan Muda Wolf. Jason G sedikit malu. Awalnya, sebagai tuan muda keluarga G di Kunceng, Jason G sangat sombong. Namun, Atlerwolf baru berada di Kunceng untuk waktu yang singkat, dan dia telah mengalami 2 kecelakaan. Atlerwolf mendengus dingin di dalam hatinya, ledakan pertama, kedua kalinya dia memotong jalan, aksi lawan sudah dimulai. Apakah ini seseorang yang tidak ingin memasuki Yunmeng sendiri? Berbalik, pergi ke arah lain. Atlerwolf menjawab dengan muram, seseorang tidak ingin membiarkannya masuk, jadi dia hanya ingin masuk dan melihat-lihat. Yunmeng ini benar-benar harta karun. Ada kunci pintu makam leluhur keluarga Wolf, dan Atlerwolf harus memasukinya. Konvoi Atlerwolf dan Jason G dengan cepat berbalik, berencana untuk mengalihkan di persimpangan berikutnya. Namun, yang menjengkelkan adalah ketika iring-iringan mobil Atlerwolf dan Jason G mencapai persimpangan berikutnya, sebenarnya ada 2 tim konstruksi di depan mereka, menggali jalan lagi. Situasi saat ini adalah konvoi Atlerwolf dan Jason G terjebak. Pintu masuk dan keluar dari 2 bagian jalan telah digali, dan pasti tidak mungkin untuk bergerak melalui cara normal. Tentu saja, orang-orang seperti Atlerwolf dan Russo Kyle dilengkapi dengan perangkat senjata sumber. Ketika perangkat dihidupkan, tidak masalah untuk membawa mobil dengan liar. Memang benar bahwa kesulitan ini dapat lolos. Tetapi, melihat tindakan lawan, itu adalah teman sejati bahwa Atlerwolf akan terjebak. Bahkan jika Atlerwolf pergi dari sini, lawan pasti punya cara lain. Wajah Atlerwolf muram, berpikir dalam hatinya apakah akan menghubungi Forzao Guires dan Mendes Grimm. Gerard Lyon sudah terluka, dan Atlerwolf tidak ingin Russo Kyle juga terluka. Jason G dan Atlerwolf keluar dari mobil dan melihat tim konstruksi di depan, wajah mereka berubah ungu. Tuan Muda Wolf, ini adalah seseorang yang sengaja membuat masalah dengan kita. Tak perlu dikatakan, Atlerwolf juga tahu. Sebelum Atlerwolf membuka mulutnya, dari belakang ekskavator tim konstruksi, seorang pemuda berjas putih mengguncang pahanya dan mengambil 2 langkah ke depan. Kami benar-benar bertemu di sini. Ada apa denganmu? Mengapa kamu terjebak di parit? Kenapa aku tidak membantumu? Pria muda berjas putih berdiri di sisi lain parit yang digali, berpura-pura mengulurkan tangannya, seolah-olah benar-benar ingin menarik Jason G. Wajah Jason G kesal, dan dia berteriak dengan marah. Kelvin Yuli, aku tahu kamu membodohi dirimu. Apa yang kamu coba lakukan? Apa yang telah aku lakukan? Jason G, jangan meludahkan darahmu, kamu harus memberitahu bukti untuk semuanya. Aku melihat bahwa kamu terjebak, aku ingin menarikmu, kamu tidak tahu orang baik. Kelvin Yuli memandang dengan tatapan bangga, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Kelvin Yuli. Kamu,
Jason Ge menginjak kakinya dengan marah, tetapi tidak ada bukti untuk membuktikan bahwa Calvin Yuli melakukannya, dan Jason Ge benar-benar tidak berdaya. Tuan Muda Wolf, ini yang tidak saya perkenalkan kepada Anda sebelumnya. Calvin Yuli, putra tertua dari keluarga Yuli, nomor 1 dari 4 keluarga besar di Kunceng. Ledakan hari ini, dan penggalian jalan, dia pasti yang telah melakukannya. Jason Ge memperkenalkan Adler Wolf dengan ekspresi malu. Meskipun keluarga Ge kuat di Kunceng, mereka samar-samar kewalahan oleh keluarga Yuli. Apakah itu secara terbuka atau diam-diam, keluarga Ge bukanlah lawan dari keluarga Yuli. Karena itu, melihat Calvin Yuli, meskipun Jason Ge sangat marah, dia juga sangat tidak berdaya. Adler Wolf mendengus dingin di lubang hidungnya. Oh, begitukah? Kunceng nomor 1, dia tidak memenuhi syarat. Adler Wolf mengatakan yang sebenarnya, bilik, sebagai keluarga pengikut keluarga Wolf, ditekan di Kunceng, keluarga Yuli tidak bisa takut. Namun, Tuan Muda Garis langsung keluarga Wolf datang ke Kunceng, dan keluarga Yuli berani mengebom iring-iringan mobil Adler Wolf dan menghentikan Adler Wolf. Selama patriark keluarga Yuli tidak bodoh, jika dia tidak memiliki cukup dukungan di belakangnya, dia tidak akan pernah berani melakukan ini. Melihat Adler Wolf dan Jason Ge tidak menjawab, Calvin Yuli di seberang mendengus dingin. Jason Ge, beritahu tuanmu. Ini hanya peringatan, biarkan tuanmu kembali ke Provinsi Tianan dengan patuh. Lompat. Sebelum Jason Ge menjawab, mata Adler Wolf membeku sesaat, saat berikutnya, tubuhnya berkedip, pergelangan kakinya pecah, dan Adler Wolf muncul di depan Calvin Yuli dalam sekejap mata, meraih leher Calvin Yuli. Bagaimana kalau sebaliknya? Cepat, terlalu cepat. Ketika Adler Wolf mulai, perangkat Yuanwu dihidupkan, yang langsung mengaktifkan kekuatan tahap keempat Yuanwu, ditambah dengan karakteristik teleportasi dari urutan super. Jadi dalam sekejap, kecepatannya sangat cepat. Sedemikian rupa sehingga di belakang Calvin Yuli, ada dua penguasa Yuanwu, dan mereka tidak bereaksi sama sekali. Adler Wolf sudah mengendalikan Calvin Yuli. Calvin Yuli dicengkeram leher Adler Wolf, napasnya agak sulit, dan wajahnya bengkak. Kamu, jangan sombong, tolong aku. Kalimat terakhir Calvin Yuli secara alami menghadap kedua Master Yuanwu di belakangnya. Kedua Master Yuanwu hampir merupakan kekuatan tahap ketiga Yuanwu. Calvin Yuli terkendali, ekspresi mereka berdua sedikit tidak enak dilihat, tetapi langkah di bawah kaki mereka tidak berhenti. Mereka dengan cepat bergerak ke arah Adler Wolf dan Calvin Yuli. 3 detik, lepaskan dia. Bang bang. Begitu kata-kata dari dua Master Yuanwu di pihak Calvin Yuli menyerang, Adler Wolf bergerak. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas bagaimana Adler Wolf bergerak. Dua Master seni bela diri asal Calvin Yuli telah dihancurkan dan terbang keluar, memuntahkan seteguk darah, dan menabrak petak bunga. Setelah berjuang beberapa kali, dia tidak tahan berdiri. Adler Wolf melirik Calvin Yuli dengan dingin, dengan jentikan pergelangan tangannya, dia menghancurkan Calvin Yuli ke tanah, dan menginjak dada Calvin Yuli, katakan, anjing siapa kamu? Mendominasi, tanpa keraguan, tak satu pun dari dua master seni bela diri asal adalah lawan Adler Wolf. Hanya pada saat inilah Calvin Yuli menemukan bahaya Adler Wolf, dan suaranya bergetar, ya, Tuan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tuan Elias. Adler Wolf mengerutkan kening, dan segera memikirkan seseorang, David Elias di belakang Hugo Wolf. David Elias juga pergi ke Kunceng. Adler Wolf berpikir selama beberapa detik dalam benaknya, dan dia langsung memahaminya. Keluarga Elias adalah keluarga Yuanwu pada tingkat yang sama dengan keluarga Mirror. Yunmeng telah menimbulkan situasi besar di sini, dan keluarga Mirror telah datang, bagaimana mungkin keluarga Elias tidak ikut campur? Di mana David Elias? Hati Adler Wolf sedikit menegang, dan ada sedikit kewaspadaan di matanya. Meskipun Adler Wolf sekarang dilengkapi dengan perangkat generasi ke-9 Yuanwu, kekuatannya dapat memainkan tahap ke-4 Yuanwu. Tapi Forzhao Guires dan Sonya Mirror keduanya mengatakan bahwa kekuatan Adler Wolf tidak dapat mencapai tahap ke-5 Yuanwu, dan dia tidak dapat dianggap sebagai kekuatan Yuanwu yang sebenarnya. Ketika dia berada di Huadu saat itu, Hugo Wolf datang untuk menyerang. Pada awalnya, ketika Adler Wolf tidak dilengkapi dengan perangkat Yuanwu, dia mengerahkan kekuatannya di tahap kedua Yuanwu, yang bukan lawan Hugo Wolf. David Elias, putra tertua keluarga Elias dari keluarga Super Yuanwu, melakukannya sendiri. Peluang apa yang dimiliki Adler Wolf? Jika mereka bertemu dengan keluarga veteran Yuanwu ini,
Perpaduan mereka tentang Yuan Wu dan pemahaman mereka tentang kekuatan Yuan Wu adalah kelipatan geometris dari Adler Wolf. Apakah Adler Wolf lawan mereka? Tetapi, apa yang harus datang pada akhirnya akan datang, dan Adler Wolf akan selalu menghadapinya. Terlebih lagi, 13 tuannya mengatakan bahwa perjalanan yang akan dihadapi Adler Wolf di masa depan akan lebih berat dari ini. Memikirkan hal ini, Adler Wolf merasa sedikit lebih tenang di hatinya. Pergelangan tangan Adler Wolf sedikit mengendur, dan Kelvin Yuli buru-buru menarik napas. Tuan Muda Elias, dia tidak lagi dikunceng, dia sudah memasuki Yunmeng 2 hari lalu. Setelah jeda, Kelvin Yuli melanjutkan. Dia membuka mulutnya dan berkata, tapi pendekar pedang di bawah Tuan Muda Elias sedang memasuki kota Yunmeng dan menunggu Tuan Muda Wolf. Jika Tuan Muda Wolf berani meninggalkan kota, dia akan membunuh Tuan Muda Wolf. Saat dia berbicara, Kelvin Yuli matanya berkedip-kedip, tapi Adler Wolf mempercayai kata-kata Kelvin Yuli. Keluarga Elias dari keluarga Super Yuan Wu, David Elias adalah kekuatan di belakang Hugo Wolf. Meskipun David Elias tahu bahwa Adler Wolf tidak sederhana, keluarga pertama di dunia sekuler di bumi, garis langsung dari Tuan Muda, tetapi itu diperkirakan David Elias belum melihatnya, berpikir satu bawahan sudah cukup untuk menyelesaikan Adler Wolf. Terlebih lagi, pembunuh pendekar pedang yang ditinggalkan oleh David Elias masih merupakan kekuatan dari 3 besar pengawal David Elias. Perangkat senjata sumber dibuka sepenuhnya, dan kekuatannya dapat mencapai tahap kelima dari seni bela diri sumber, kekuatan para dewa. Memenggal Adler Wolf, bukankah itu hanya masalah tangan? Sudut mulut Adler Wolf berkedut, dia melepaskan Kelvin Yuli, dan melemparkan Kelvin Yuli ke tanah, pergi. Dia melihat ke langit, matahari sudah di barat. Adler Wolf melihat ke mobil di belakang. Melissa Bain berada di dalam mobil. Hanya 48 jam. Hampir seperempat waktu telah berlalu sekarang, jika makam kuno yang disebutkan Pavan tidak ditemukan dalam waktu 48 jam, Melissa Bain akan mati. Karena itu, Yunmeng harus segera masuk. Keluar dari kota, Adler Wolf berbalik, kembali ke mobil, dan menyapa Russo Kyle dan Jason Ge. Russo Kyle tidak mengatakan apa-apa, tapi Jason Ge ragu-ragu, Tuan Muda Wolf, tapi. Menurut informasi kami, bawahan Tuan Elias telah mencapai kekuatan menganugerahkan dewa. Tahap kelima Yuan Wu, kau. Petik 2, Adler Wolf mendengus dingin, jadi bagaimana? Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, maka lakukanlah. Alasan mengapa Adler Wolf begitu percaya diri tentu saja memiliki alasannya sendiri. Adler Wolf dilengkapi dengan perangkat senjata sumber generasi ke-9, yang merupakan perangkat pencocokan cerdas terbaru. Anda dapat menyesuaikan kekuatan output senjata sumber Anda kapan saja sesuai dengan batas tubuh manusia. Artinya, bahkan dalam pertempuran, selama batas fisik Adler Wolf terus meningkat, maka kekuatan Adler Wolf masih bisa meroket. Ini salah satunya. Selain itu, Adler Wolf juga memiliki Yin Yang Jimat, kartu hall yang ditinggalkan oleh Master, dan Palankes yang ditinggalkan oleh orang tua yang membawa Lucia Zhou pergi. Dengan begitu banyak kartu hall, bahkan jika Adler Wolf tidak bisa mengalahkannya, itu, setidaknya tidak ada masalah dalam menyelamatkan hidupnya, kan? Adler Wolf ingin mencobanya. Ketika kata-kata itu jatuh, Adler Wolf mengulurkan tangannya dan meraih mobil tempat Melissa Bain berada. Dia langsung meraih mobil tempat Melissa Bain berada, dan memegangnya di atas kepalanya. Di depan begitu banyak orang di jalan, dia melangkah melintasi parit dan menyeberang ke jalan lain, turunkan mobil. Russo Kyle, bawahan Jason Ge, dan sekelompok master dari pihak Adler Wolf mengikutinya. Para master seni bela diri itu, meski tidak bisa mengangkat mobil dengan satu tangan, mereka masih bisa mengangkatnya bersama beberapa orang. 5 menit kemudian, tim Adler Wolf bergegas keluar kota dari arah lain. Meninggalkan Kelvin Yuli dan 2 penguasa Yuan Wu untuk menyeka darah dari sudut mulut mereka, mereka berdiri dari tanah karena malu, tubuh mereka tertutup debu. Bajingan sombong. Adler Wolf. Hari ini adalah hari kematianmu. Jejak kebencian melintas di mata Kelvin Yuli, dan Jason Ge, tunggu Adler Wolf mati, lihat bagaimana kamu bersumpah, saya telah memikirkannya sejak lama. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, Kelvin Yuli mengambil telepon dari bawahannya dan memutar nomor, Tuan George, Adler Wolf ada di sini. Setelah tutup telepon, Kelvin Yuli menerima panggilan telepon dari kepala keluarga. Paman, biarkan semua orang di keluarga Yuli bersiap. Saya akan menyerang keluarga Ge hari ini. Kunceng, telah membuat saya tidak bahagia untuk waktu yang lama. Kunceng,
sekarang saatnya untuk berubah. Sudah berakhir, ya, Tuan Muda. Di Kunceng yang tampaknya damai, badai berdarah tampaknya sedang terjadi secara diam-diam. Adler Wolf, Russo Kyle, dan Jason G membawa Adler Wolf dan rombongan iring-iringan mobil keluar kota dari barat daya Kunceng, dan mereka dapat melihat pegunungan Yunmeng yang luas jauh di luar kota. Tapi kendaraan baru saja berjalan sejauh 1 kilometer. Sebuah kendaraan off-road sedang menyeberang jalan, menghalangi jalan yang harus dilalui. Seorang pendekar pedang berbaju hitam memegang pedang panjang, berdiri di bawah matahari terbenam, memancarkan suasana dingin. Masih beberapa puluh kaki jauhnya, Adler Wolf merasakan aura pembunuh yang kuat dari pendekar pedang itu. Tahap kelima Yuan Wu. Apakah ini perbedaannya? Adler Wolf merasa sedikit pahit di hatinya. Sonya Mirror telah mengatakan bahwa setelah memasuki ranah Yuan Wu, selangkah demi selangkah, satu dunia, setiap perbedaan alam, itu adalah dunia perbedaan. Tahap kelima dan keempat Yuan Wu terdengar seperti celah di dunia, tetapi mereka dipisahkan oleh celah besar. Adler Wolf merasa sedikit menyesal di hatinya. Dia tampaknya telah melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Jika saya tahu ini sebelumnya, saya mungkin juga menghubungi Forzao Guires, Mendes Grimm, atau istri saya, Sonya Mirror, yang dijemput tanpa bayaran. Saya masih meremehkan latar belakang dunia Yuan Wu. Tuan Muda Wolf, terlalu kuat, haruskah kita mundur? Wajah Jason G serius, dan Jason G juga seorang master yang memasuki urutan super dalam setengah langkah. Meskipun dia tidak dilengkapi dengan perangkat senjata sumber, Jason G masih mampu melakukan kekuatan menindas semacam itu. Mundur, sudah terlambat. Wajah Adler Wolf serius, dan dia berkata kepada Russo Kyle dan Jason G, kamu ambil kembali iring-iringan Melissa. Sebelum suara Adler Wolf terdengar, pendekar pedang berbaju hitam itu berbicara. Adler Wolf berguling dan menderita. Mati, yang lain mundur. Jangan paksa aku untuk membunuh. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Pada saat yang sama ketika suara pendekar pedang berjubah hitam terdengar, pedang panjang di tangannya menggesek ringan, dan energi pedang tebasan menebas dari langit. Antara Adler Wolf dan Russo Kyle, Jason G dan yang lainnya di belakangnya, barisan beberapa meter ditarik jurang panjang. Siapapun yang berani melewati batas, mati. Adler Wolf tersenyum pahit. Suatu kali, garis-garis ini miliknya. Ketika saya memikirkannya sekarang, Adler Wolf benar-benar konyol. Pada saat itu, dia duduk di sumur dan memandangi langit, berpikir bahwa dia tidak terkalahkan ketika dia berdiri di puncak seni bela diri. Dan seorang master di alam Yuan Wu benar-benar dapat membunuh mereka dalam hitungan detik. Kalian semua menjauh, aku baik-baik saja. Jika kalian tidak bisa menang, aku akan lari. Adler Wolf menyapa Russo Kyle dan Jason G, Melissa Bain. Suara itu jatuh, Adler Wolf melangkah maju dan berdiri 5 meter di depan pendekar pedang hitam. Adler Wolf menatap pendekar pedang hitam itu, saudaraku, kamu bawahan David Elias. Sepertinya kamu telah menyinggung keluarga Eliasmu, kan? Mengapa kamu ingin membunuhku? Pendekar pedang hitam menatap Adler Wolf dengan dingin, karena nama keluargamu adalah Wolf. Karena kamu ingin melangkah ke Yunmeng. Ini adalah salah. Setelah beberapa saat, pedang panjang di pendekar pedang hitam terbang, saya menghormati bahwa Anda juga Master Yuan Wu, izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Jorge Kerdo. Suara itu terdengar, Jorge Kerdo tidak ragu-ragu, dan pedang panjang itu menciptakan hantu, menyerang hati Adler Wolf dari sudut yang aneh. Jorge Kerdo tidak menggunakan semua kekuatannya. Ini adalah perasaan pertama Adler Wolf, tetapi meskipun demikian, Adler Wolf bisa merasakan krisis yang kuat menyapu tubuhnya. Berani untuk ceroboh, Adler Wolf membanting langkahnya ke tanah, menghindar 3 kaki ke samping, menghindari beberapa gerakan Jorge Kerdo, dan pada saat yang sama, pedang kuno tanpa bilah di tangannya menyapu leher Jorge Kerdo dan menyerangnya. Pergilah, bukannya maju, mundur, menyerang bukannya bertahan. Adler Wolf mengambil kesempatan dalam sekejap kekuatan tahap keempat Yuan Wu, ditambah dengan fitur teleportasi super urutan. Mengambil tindakan, Adler Wolf mencoba yang terbaik untuk meluncurkan gerakan pembunuhan terhadap Jorge Kerdo. Jorge Kerdo dengan jelas merasakan kekuatan Adler Wolf, dan awalnya ingin menguji kekuatan Adler Wolf terlebih dahulu. Tanpa diduga, Adler Wolf meledak dengan seluruh kekuatannya dalam sekejap, dan Jorge Kerdo, yang dipaksa untuk sementara waktu, sedang terburu-buru. Sepertinya aku meremehkanmu, Jorge. Kerdo mendengus dingin di lubang hidungnya, dan menggerakkan tubuhnya dengan aneh, menghindari gerakan pasti membunuh Adler Wolf.
Namun, pedang kuno Atler Wolf masih meninggalkan noda darah di wajah Jorge Kerdo. Persetan, Jorge Kerdo sedikit kesal. Seorang pria di tahap keempat Yuan Wu benar-benar meninggalkan luka di tubuhnya. Apakah Anda terluka? Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi selama bertahun-tahun. Namun, Jorge Kerdo tidak dibirakan untuk menyerang sama sekali, dan Atler Wolf menyerang lagi dengan serangan berikutnya. Pedang kuno Wu Feng menyerang jantung Jorge Kerdoxia, dan pada saat yang sama pukulan lain mengenai kepala Jorge Kerdo. Tidak ada perhentian di tengah aksi. Jorge Kerdo tampaknya akhirnya bereaksi. Fitur teleportasi. Anda memiliki fitur teleportasi, dan fitur adesi. Aksi Atler Wolf tadi terlalu cepat, jauh melebihi Yuan Wu kecepatan tahap keempat. Selain itu, jalur serangan Atler Wolf barusan agak mirip dengan posisi menghindar Jorge Kerdo, jadi Atler Wolf harus memanfaatkannya. Atler Wolf sebenarnya adalah master atribut ganda. Itu juga dilengkapi dengan perangkat generasi ke-9 dari Yuan Wu. Efisiensi output dari generasi ke-9 adalah 1,3 kali lipat dari generasi ke-8. Kesenjangan 0,3 diremehkan, tetapi dalam pertempuran sebenarnya, itu adalah celah ratusan kali. Takut, mengerikan. Jika Atler Wolf benar-benar akrab dengan kekuatan Yuan Wu, dan kekuatannya telah mencapai ranah dewa yang dianugerahkan, bahkan jika itu hanya tahap kelima utama, pada tahap yang sama, ia tidak akan terkalahkan. Jorge Kerdo tampaknya telah melihat bintang Yuan Wu, yang sedang naik daun. Atler Wolf tidak bisa tinggal. Sekarang Jorge Kerdo mengerti mengapa Tuan Muda menghapus Atler Wolf. Atler Wolf ini tidak dapat dibiarkan. Jika Atler Wolf menjadi sosok, keseimbangan yang ada di seluruh dunia Yuan Wu pasti akan rusak. Apakah keturunan leluhur keluarga Wolf begitu kuat? Jorge Kerdo tergerak untuk membunuh. Awalnya, penjelasan David Elias adalah untuk menghapus Atler Wolf. Biarkan dia tidak bisa melakukan kungfu, dan selamatkan nyawanya. Bagaimanapun, bahkan keluarga Elias di dunia Yuan Wu agak takut pada keluarga Wolf. Nenek moyang keluarga Wolf melintasi seluruh dunia Yuan Wu ratusan tahun yang lalu, dan kekuatan koneksi masih ada. Jika Atler Wolf benar-benar terbunuh, keluarga Elias harus menanggung banyak kemarahan. Tetapi pada saat ini, Jorge Kerdo merasa bahwa Atler Wolf akan dibunuh. Dengan dengusan dingin di lubang hidungnya, kekuatan Jorge Kerdo Yuan Wu di tahap kelima telah dikerahkan sepenuhnya. Pedang panjang itu memblokir kotak pedang kuno Atler Wolf, dan pada saat yang sama sebuah pukulan mengenai tinju Atler Wolf. Perbedaan antara kekuatan tahap kelima dan tahap keempat Yuan Wu jelas. Namun, pesona jahat melintas di mata Atler Wolf. Jorge Kerdo memiliki perasaan tidak menyenangkan di hatinya. Pertarungan dengan Atler Wolf hanya beberapa trik. Jorge Kerdo selalu merasa bahwa Atler Wolf yang tidak terlalu kuat memiliki kekuatan sihirnya sendiri, dan sepertinya dia selalu bisa membunuh musuh. Atribut cermin. Atler Wolf mendengus dingin di dalam hatinya, dan mengaktifkan atribut cermin pada saat kedua tinjunya bersentuhan. Ledakan. Dengan ledakan hebat, Jorge Kerdo mengira dia bisa menghancurkan Atler Wolf sepenuhnya. Tapi tiba-tiba, Jorge Kerdo merasa bahwa sumber energi yang dia serang seperti menghadapi cermin, dan kebanyakan dari mereka benar-benar berbalik dan membombardirnya. Ditambah dengan kekuatan serangan Atler Wolf, situasi berbalik seketika, dan sekarang Jorge Kerdo yang hancur. Persetan, Jorge Kerdo panik untuk pertama kalinya. Berapa banyak rahasia yang dimiliki Atler Wolf ini? Meskipun Jorge Kerdo tidak tahu mengapa kekuatan serangannya dikeluarkan. Jorge Kerdo tahu bahwa ini pasti semacam atribut Atler Wolf. 3 sifat. Jika demikian, itu benar-benar monster. Hanya leluhur keluarga Wolf yang memiliki atribut monster seperti itu. Gemuruh. Sebuah ledakan besar terdengar di kepalan tangan mereka berdua, dan udara diaduk menjadi lingkaran riak yang terlihat. Kedua orang dengan ledakan energi ingin bangkit kembali, tetapi telapak tangan Atler Wolf tiba-tiba meraih tinju Jorge Kerdo. Ada dengusan dingin di lubang hidung, dan jimat yin yang menelan energi kematian dengan tiba-tiba. Dengan cepat terkikis menuju pergelangan tangan Jorge Kerdo. Tinju Jorge Kerdo sakit untuk sementara waktu, dan daging tinju itu langsung terkorosi dan lapisan kulitnya hilang. Jari kelingking langsung terkorosi dan patah. Jorge Kerdo menyeringai sebentar, bajingan kecil. Jorge Kerdo pergi, marah. Awalnya berpikir bahwa memblokir Atler Wolf adalah hal yang mudah. Selama Anda tidak bertemu Forzao Guires, Mendes Grimm, dan Sonya Mirror, semuanya akan baik-baik saja. Akibatnya, saya hampir terbunuh. Energi bela diri Jorge Kerdo Yuan meledak, dan lapisan sumber arus melindungi tinjunya,
dan tinjunya dengan cepat ditarik, mencoba menyingkirkan Adler Wolf. Tapi pergelangan tangan Adler Wolf menyusut kembali karena sifat adesi setelah melepaskan tinju Jorge Kerdo, dia meraihnya ke telinga Jorge Kerdo. Retak, dikelilingi oleh energi kematian yang melanda, salah satu telinga Jorge Kerdo terkorosi dan jatuh dalam sekejap, dan darah mengalir di pipi Jorge Kerdo. Persetan, persetan, Jorge Kerdo melompat seperti guntur, dan benar-benar marah. Adler Wolf ini sangat menyebalkan, mematahkan jariku dan memotong telingaku. Hari ini, kamu akan mati. Dengan pergelangan kakinya menendang tanah, Jorge Kerdo mundur 2 kaki, menatap Adler Wolf dengan muram, sumber seni bela diri di seluruh tubuhnya berfluktuasi. Dan dalam radius 3 kaki, udara mulai mengalir menjadi sedikit bermartabat, ledakan dingin menyerang Adler Wolf. Jorge Kerdo benar-benar marah, dia bermain nyata. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tatapan bermartabat muncul di mata Adler Wolf, tetapi pada saat yang sama sudut mulutnya berkedut. Amarah. Dalam duel master, ketika lawan mulai marah, semakin besar kemungkinan untuk membuat kesalahan. Duel master, selama ada kesalahan sesaat, itu fatal. Ledakan, serangan Jorge Kerdo, pedang panjang diayunkan di udara, dan tendangan voli datang ke arah Adler Wolf. Adler Wolf menghindar, pedang panjang, dengan kekuatan super dari tahap kelima Yuanwu, membombardir tanah, meninggalkan jurang sepanjang beberapa puluh meter dan kedalaman beberapa meter. Sepertinya bulldozer telah meninggalkan cekungan panjang di tanah. 1 kilometer jauhnya, Russo Kyle, Jason Ge dan yang lainnya melihat situasi di depan mereka, dan mata terkejut mereka hampir jatuh. Kekuatan ini benar-benar melampaui batas kognisi manusia. Dulu saya berpikir bahwa tidak mungkin untuk terbang dan melarikan diri, atau itu hanya ada di novel. Tetapi dengan bantuan perangkat senjata sumber, kekuatannya sekuat gunung, dan itu sangat mungkin. Begitu Russo Kyle bergerak, dia hendak bergegas ke depan. Jason Ge buru-buru mengulurkan tangan dan meraih Russo Kyle. Russo Kyle, jangan. Kekuatanmu saat ini akan membunuhmu, tunggu saja. Petik 2. Ada sedikit kekhawatiran di alis Jason Ge, tapi dia juga tidak berdaya. Keluarga Ge duduk di kunceng, tetapi hanya keluarga bawahan dari keluarga Wolf. Sangat sedikit kesempatan untuk menghubungi perangkat Yuanwu. Tidak ada Master Yuanwu dalam keluarga Yuli dapat mendukung Adler Wolf. Master seni bela diri ini membawa oleh Jason Ge bahkan memiliki seni bela diri alam tingkat keempat, penguasa alam tingkat kelima, tetapi ini tidak berguna sama sekali. Adler Wolf menghindari langkah Jorge Kerdo, mengarangnya sesuai dengan hukum, dan ingin mengambil inisiatif untuk menyerang Jorge Kerdo lagi. Namun, kali ini, bahkan jika Adler Wolf memanfaatkan fitur teleportasi, pedang pembunuh pasti masih dengan mudah diblokir oleh Jorge Kerdo. Sebelum Adler Wolf bisa memahami apa yang sedang terjadi, Jorge Kerdo menendang dada Adler Wolf dengan keras. Ayo! Udara meledak dengan energi, dan deru udara yang tajam membuat Jason Ge dan yang lainnya merasakan sedikit sakit di gendang telinga mereka. Hati Adler Wolf bergetar hebat. Di hadapan kekuatan absolut, trik dan strategi apapun tidak berguna. Adler Wolf hampir memaksimalkan energi perangkat senjata sumber, dan tubuhnya tiba-tiba memutar setengah kaki ke samping, menghindari tendangan langka Jorge Kerdo. Tapi tendangan dari Jorge Kerdo masih menyapu perut Adler Wolf. Ledakan. Dengan suara tumpul, Adler Wolf merasa seolah-olah tubuhnya telah ditabrak lokomotif, dan tubuhnya terbang ke samping dan jatuh ke kejauhan. Sementara tubuhnya masih di udara, dia merasakan kidan darah di dadanya melonjak, dan seteguk darah ingin keluar, tetapi Adler Wolf menahannya dengan tiba-tiba. Adler Wolf berdiri diam lebih dari 10 meter jauhnya, Jorge Kerdo bergegas lagi, tetapi dia tidak terburu-buru untuk bergerak, tetapi menatap Adler Wolf dengan dingin. Hah! Tuan muda ketiga dari keluarga Wolf, kekuatan dan bakatnya memang bagus. Jika memberi Anda waktu, keluarga Wolf Anda memang bisa bangkit. Tapi sekarang, si jenius akan jatuh, dan saya suka mencekik si jenius di buayan. Jorge Kerdo bergerak, tubuhnya secepat kilat, dan dia menyerang Adler Wolf lagi. Ledakan, ledakan, dalam sekejap mata, dalam waktu kurang dari 30 detik, Adler Wolf dan Jorge Kerdo telah bertarung dengan selusin gerakan. Tubuh Adler Wolf dibombardir oleh Jorge Kerdo setidaknya 6 atau 7 kali, dan bahkan pedang panjang meninggalkan lubang di lengan Adler Wolf. Kekuatan tahap kelima Yuanwu menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, dan jika mereka digantikan oleh Tuan Yuanwu biasa, mereka akan jatuh sejak lama. Tapi Adler Wolf seperti tidak bisa dipukuli sampai mati.
ada sesuatu yang samar-samar di tubuhnya yang membantu Adler Wolf menahan luka fatal. Energi pembunuhan mematikan Jorge Kerdo, tampaknya semuanya menyerang Adler Wolf, tetapi Adler Wolf tidak jatuh, dan cahaya aliran bela diri asal di tubuhnya tampaknya perlahan membaik. Jorge Kerdo Yue semakin terkejut, monster macam apa ini? Pasti ada beberapa hal misterius di Adler Wolf yang tidak dia temukan, bahkan jika Adler Wolf sendiri tidak memperhatikan. Pada saat ini, di telapak tangan Adler Wolf, di mana tulang giok Tangmen diserap sebelumnya, tanda itu berkedip-kedip liar dan pita Yuan Wu. Bahkan pada kotak misterius di tubuh Adler Wolf, ada juga kilatan pita yang kuat. Pita ini terhubung satu sama lain, membentuk pola aneh di tubuh Adler Wolf. Bang-bang, meskipun Adler Wolf dijaga oleh kekuatan misterius ini, bagaimanapun, kesenjangan kekuatan antara Adler Wolf dan Jorge Kerdo terlalu besar. Setelah 10 pukulan, Adler Wolf baru saja dikalahkan. Ledakan, ledakan, Adler Wolf seperti sepotong kayu. Dia diangkat oleh Jorge Kerdo dan terus menghantam tanah. Beberapa lubang besar pecah dari tanah. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Adler Wolf telah dilecehkan dan muntah darah. Melihat bahwa dia akan mati, Russo Kayal melihat matanya menyemburkan api tidak jauh. Tidak, kita tidak bisa terus seperti ini. Jika kita terus seperti ini, Tuan Muda Wolf akan mati. Ini sudah berakhir. Russo Kayal buru-buru ingin bergegas ke depan. Tapi Jason Ge sekali lagi menghalangi Russo Kayal. Russo Kayal, jangan lupa apa yang dikatakan Tuan Muda Wolf, lindungi Nona Melissa. Ketika Jason Ge dan Russo Kayal berdebat di sini, sudah ada banyak orang di jalan ini, ada lebih sedikit kendaraan, dan banyak orang di sini untuk menonton pertunjukan. Di dalam mobil, dua orang muda menyaksikan pertempuran di luar jendela. Jika Adler Wolf ada di sini, bola matanya yang mengejutkan akan rontok. Karena salah satu anak muda itu adalah Alfredo Santos yang pernah bertemu Adler Wolf di Huadu, sedangkan pemuda lainnya memakai topeng di wajahnya, tapi ada kain kasa yang melilit dadanya. Hei, Tuan Muda, sayang sekali Adler Wolf terbunuh seperti ini. Sayang sekali dia jenius. Alfredo Santos pura-pura melebih-lebihkan dan menghela nafas, tapi tidak apa-apa, kita akan memiliki lebih sedikit musuh di masa depan. Urat biru di leher pria bertopeng itu berkedut 2 kali, dan pupil matanya mengecil untuk beberapa saat. Bantu, selamatkan dia. Aku ingin dia hidup. Mulut Alfredo Santos berkedut, dan dia melirik pemuda bertopeng itu sambil tersenyum. Selamatkan Adler Wolf, itu akan menyinggung keluarga Elias. Tidak melakukan apa-apa, dia akan dipukuli sampai mati. Mengangkat bahunya, oke, kau berhutang budi padaku. Ketika suara itu jatuh, Alfredo Santos membuka pintu mobil, menyeret batang baja di pundaknya, dan berjalan menuju medan perang depan seperti gangster jalanan. Di sana, Adler Wolf sudah diambang dipukuli, dan kemarahan Jorge Kerdo hampir hilang, dan dia berencana untuk meninju kehidupan Adler Wolf. Alfredo Santos tiba-tiba muncul, hei, lepaskan dia, atau aku akan memukulmu. Suara itu tidak keras, tetapi keagungan dalam kata-katanya tidak marah. Orang-orang yang berada di sana untuk mengamati pertempuran bukanlah sembarangan. Banyak orang secara alami melihat bahwa Jorge Kerdo adalah penguasa Yuan Wu. Sepertinya tidak memiliki fluktuasi energi di tubuhnya, jadi dia berani meneriakkan Jorge Kerdo dengan berani. Apakah Anda mencari kematian? Awalnya, Jorge Kerdo berpikir begitu pada awalnya. Tapi saat melihat wajah Alfredo Santos dengan jelas, wajahnya berubah drastis. Alfredo Santos. Kamu yakin ingin ikut campur dalam urusan keluarga Eliasku? Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Alfredo Santos adalah jenius mempesona yang paling menonjol dalam sejarah jiwa pengembara. Tentu saja, ini tidak termasuk Adler Wolf. Tapi saat itu, dia membunuh bosnya sendiri di jiwa pengembara dan melarikan diri. Dikatakan bahwa dia sangat kejam, tetapi selama bertahun-tahun, Alfredo Santos tidak melakukan apapun untuk membunuh orang dan mencuri barang, dan bahkan menjatuhkan banyak kekuatan jahat di seluruh dunia. Satu hal yang dapat dikonfirmasi adalah bahwa Alfredo Santos kuat, setidaknya kekuatan di atas Yuan Wu Fengshen. Semua orang enggan memprovokasi Alfredo Santos. Ini adalah konsensus dari seluruh dunia seni bela diri, dunia Yuan Wu. Alfredo menyeret pipa baja, dan ujung pipa baja bergesekan dengan tanah, memancarkan percikan yang menyilaukan. Apa artinya mengganggu keluarga Elias Anda? Dia adalah temanku. Ini dia apa yang Anda tidak tahu tentang Alfredo, keluar. Udara mulai dipenuhi dengan emosi. Dengan kekuatan satu orang,
dia benar-benar ingin pensiun dari guru dewa yang dianugerahkan pada tahap kelima Yuan Wu. Ini hanya bunga yang tidak tahu bagaimana memiliki keberanian. Otot-otot di wajah Jorge Kerdo berkedut 2 kali. Alfredo Santos, lebih baik kamu mencari tahu siapa yang kamu sakiti. Alfredo Santos sangat kuat, dan kekuatan di belakang Alfredo Santos tidak boleh diremehkan. Agak sulit untuk terlibat, tapi bagaimanapun, hari ini telah sampai pada titik ini, Adler Wolf harus mati. Ketika kata-kata itu jatuh, tatapan suram melintas di mata Jorge Kerdo, dan pedang panjang di tangannya dengan cepat memancarkan ledakan energi di udara, menusuk dengan gila ke arah jantung Adler Wolf. Terlepas dari Alfredo, bunuh Adler Wolf terlebih dahulu. Tidak patuh. Wajah Alfredo Santos menjadi dingin, dan dia tiba-tiba menginjak tanah, dan tanah yang terkena ki yang kuat membengkak untuk sementara waktu. Dalam sekejap mata, Adler Wolf, yang terbaring di tanah, tampaknya didukung oleh kekuatan tak terlihat, dan langsung bergerak 3 atau 4 meter ke samping, menghindari pukulan fatal Jorge Kerdo. Pedang panjang Jorge Kerdo membombardir tanah, meledakkan tanah menjadi lubang besar. Ketika dia melewatkan satu gerakan, wajah Jorge Kerdo sangat berubah, dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Namun, sudah terlambat. Kecepatan Jorge Kerdo sangat cepat, tetapi kecepatan Alfredo Santos bahkan lebih cepat, menendang perut Jorge Kerdo. Meskipun Jorge Kerdo memiliki kekuatan tahap kelima Yuan Wu dan memiliki pertahanan energi yang kuat, dia masih merasakan sakit yang luar biasa, dan tubuhnya berputar beberapa lingkaran di tempat. Sebelum Jorge Kerdo bisa bereaksi, pipa baja Alfredo Santos berputar ke arah pantat Jorge Kerdo. Terkunci. Dengan suara tumpul, semua orang sepertinya mendengar suara daging pecah. Biarkan kamu tidak patuh. Sial, ketika saya tidak tahu apa yang saya katakan, itu angin di telinga saya. Sudah waktunya untuk memukul. Alfredo Santos menariknya ke bawah dengan tongkat, dan pipa baja itu bengkok. Ada noda darah di celana Jorge Kerdo, dan dia menyeringai kesakitan. Alfredo, aku tidak tahu, kamu terlalu banyak. Bagaimanapun, Jorge Kerdo juga merupakan 3 master teratas di bawah David Elias, dan di seluruh keluarga Elias, dia juga Yuan Wu, sangat dihargai. Di depan Alfredo Santos, mengapa rasanya seperti kentut? Pada saat yang sama ketika suara Jorge Kerdo memanggil, dia dengan keras mendesak perangkat senjata sumber untuk melarikan diri. Terkunci. Sama seperti Jorge Kerdo bergerak, Alfredo Santos memukulkan pipa baja lain di pantat Jorge Kerdo. Apakah tuan muda ini membiarkanmu pergi? Tuan muda ini mengatakan bahwa dia akan memukulmu, tapi itu masih tidak keren. Berdiri, jangan bergerak, biarkan patuh. Pukul, kalau tidak, aku tidak keberatan membunuhmu. Tampar. Terkunci. Di jalan di luar pinggiran barat Kunceng, di hutan belantara ini, Jorge Kerdo, seorang seniman bela diri tingkat kelima yang bermartabat, dikejar oleh Alfredo Santos. Tidak peduli bagaimana Jorge Kerdo melarikan diri, Alfredo Santos selalu bisa secara akurat memukul pantat Jorge Kerdo. Pada awalnya, Jorge Kerdo masih berlari, tetapi di belakang, Jorge Kerdo benar-benar tidak bisa berlari lagi. Jadi dia hanya menggunakan sumbernya untuk melindungi titik vital, dan membiarkan Alfredo tidak tahu cara bertarung. Pada akhirnya, pipa baja itu terputus, dan Alfredo Santos lelah, jadi dia menendang pantat Jorge Kerdo, pergi. Jika aku melihatmu melakukan sesuatu pada temanku Adler Wolf lagi, aku akan menghancurkan seluruh keluarga. Kulit pantat Jorge Kerdo terkoyak, dan ada darah, sakit untuk berjalan. Dia menatap Adler Wolf dengan muram. Alfredo, kamu. Dia ingin mengatakan beberapa kata kasar, tetapi Jorge Kerdo takut membuat Alfredo marah, jadi dia memelototi Alfredo dengan kebencian, melompat ke mobil di sebelahnya dan cepat menuju Kunceng. Pantat dipukuli seperti ini, dan itu harus ditangani. Jorge Kerdo pergi, dan pemandangan kembali tenang. Alfredo Santos berjalan 2 langkah, berjalan ke Adler Wolf yang lemah, mengulurkan tangannya untuk menarik Adler Wolf ke atas, menatap Adler Wolf sambil tersenyum dan berkata, Tuan Wolf, kita bertemu lagi, Yun Meng, kamu masih di sini. Adler Wolf melihat Alfredo, tidak tahu, dan matanya agak rumit. Ketika dia berada di Huadu, Alfredo tidak tahu bagaimana cara membawa Cecilia Jaden pergi untuk memenangkan Adler Wolf. Setelah 3 pukulan, Adler Wolf cukup. Beruntung untuk berhasil, Alfredo tidak tahu bagaimana memukul Adler Wolf tanpa malu-malu, dan hari ini dia memukul Jorge Kerdo. Entahlah, Alfredo sangat suka memukul pantat orang. Terima kasih. Adler Wolf menjawab dengan lemah, merasa sedikit tidak berdaya di hatinya.
Meskipun Adler Wolf tidak setuju dengan Alfredo Santos, tetapi sebelum dia menyadarinya, dia dan Alfredo Santos sudah terlibat. Alfredo Santos melambaikan tangannya, "Tuan Muda Wolf, ingat, Anda berutang budi padaku." Mulut Alfredo Santos menguraikan senyum jahat dan menawan, di sisi Tuan Muda dan Adler Wolf, menggandakan bantuan. "Hehe, hari ini kesepakatan adalah kesepakatan yang bagus." "Oke," jawab Adler Wolf, dan pada saat ini, Russo Kyle dan Jason G bergegas. "Tuan Muda Wolf, kamu baik-baik saja." Russo Kyle mengambil Adler Wolf dari tangan Alfredo Santos dan dengan hormat berkata kepada Alfredo Santos, "Terima kasih." Alfredo Santos melambaikan tangannya dengan cerdas, berbalik dan berjalan menuju kendaraan komersial, sama-sama. "Tuan Muda Wolf, kekuatanmu saat ini tidak bagus. Yunmeng adalah api penyucian, dan kamu tidak selalu bertemu dengan orang baik seperti itu, keberuntungan." Adler Wolf melihat ke belakang kepergian Alfredo Santos, dan hatinya sedikit bingung. Alfredo tidak tahu bahwa dia akan datang ke Yunmeng, tetapi mengapa dia muncul di luar kunceng ketika dia disergap oleh keluarga Elias. "Cepat, bawa Tuan Muda Wolf ke rumah sakit dengan cepat." Jason G menyapa Russo Kyle, dan beberapa orang membawa Adler Wolf ke dalam mobil dengan cepat, dan kembali ke kunceng lagi. Adler Wolf sangat lemah sehingga dia pasti tidak akan bisa berangkat sebelum matahari terbenam. Saat kendaraan Adler Wolf dan kendaraan Alfredo berpapasan, Adler Wolf yang lemah tiba-tiba mengerutkan kening. Di mobil komersial, selain Alfredo, mengapa ada sosok akrab lainnya? Seorang kenalan. Namun, Adler Wolf sekarang terluka, dan persepsinya telah turun banyak dalam semua aspek, dan dia tidak dapat memeriksanya dengan cermat untuk sementara waktu. Namun, jimat yin yang di tubuh Adler Wolf, serta kekuatan misterius di tubuhnya, dengan panik memperbaiki luka Adler Wolf. Kekuatan Adler Wolf tumbuh secara eksponensial. Melihat garis besar kunceng di depannya, tatapan tajam Adler Wolf melintas di matanya. "Keluarga Elias, keluarga Yuli," mendengus. "Karena Anda tidak ingin saya memasuki Yunmeng begitu banyak. Itu bagus. Saya akan bermain dengan kalian dan menyapu kunceng, setidaknya, keluarga Yuli tidak akan ada lagi." Terima kasih sudah mampir di Novela Channel, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.